Jadi dari Pak Kabinda itu bagus ya. Memang Jogja ini sebetulnya sangat demokratis ya. Artinya orang bersuara apapun kan boleh kan. Ya. Dan mahasiswa mau teriak seperti apa ya Jogja inilah tempatnya gitu ya. Cuman kritik saya begini, kalau mulai dengan kampus harusnya mengedepankan apa? Intelektualitas. Banyak. Jadi misalnya dari teman BEM UGM itu kan kritik terhadap sosok presiden kita itu kan mulai dari dia mengutip Benedict Anderson, ya kan, bla 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 gitu. Nah kalau mulai dari Benedict Anderson itu jangan berhenti di situ, diskusi dulu dong. Kan Benedict Anderson kan bukan satu-satunya teoritisi di Indonesia. Orang Kunchara Ningrat aja mengkritisi Pak Benedict Anderson gitu loh. Jadi oke lah teman-teman mahasiswa, kalau pesan saya bagus kau berani bersuara, tapi pertanggungjawabkan argumentasimu. Ajak para pakar yang lebih pakar gitu loh untuk bicara. Karena kalau kau mulai dengan teori, kau mulai mengutip dan kutipanmu tuh jangan berhenti di teori gitu loh. Harus didiskusikan dulu, dicek, divalidasi dulu, baru ambil kesimpulan. Jadi itu lompat kan saya, ambil teori tapi lompat ke justifikasi, ke kesimpulan mendadak gitu ya. Jadi oke lah teman saya. Selamat siang Bapak, sudah hadir di tempat kami di Sekretariat FKKI. Kemudian yang kedua dari Forhanas, Dr. Haryani Baskoro, wakil dari Forhanas mewakili Bapak Profesor Jagat yang kurang enak badan, jadi mohon izin kepada Pak Kabinda. Kemudian FKKI Bapak Abednego Budi Kristianto, beliau sudah hadir. Kemudian dari IWO saya sendiri, Peter. Kemudian ada wakil ketua Pak Suharmanto. Kemudian ada sekretaris Pak Danu yang syuting, kemudian wakil bendaharanya Pak Suwarno hadir, Mbak Nuning, kemudian Pak Joni, Humas, kemudian Pak Agus sudah hadir di sini, yang dua menyusul, dan juga ada hadir bersama kita Kartini, Ketua Kos-Kosan, Ibu Linda. Jadi Kartininya ada dua, di samping kanan saya dan di depan saya. Terima kasih sudah hadir. Ini adalah pertemuan yang kelima yang diselenggarakan oleh ini Pak dosen dari Atmajaya, dosen komunikasi. Ya, selamat datang Pak dosen. Hari ini adalah kegiatan yang kelima yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Online Indonesia, sekarang dibentuk terlantik tanggal 21 Oktober. Nah, forum grup diskusi yang grup seperti ini, grup kecil, kemudian kami syuting di YouTube, lalu nanti kita sampaikan ke teman-teman kami di grup wartawan online Kabupaten Sleman, Bantul, dan DIY, kemudian baru disiarkan ke seluruh. Kemudian ada dari Jakarta, dari Jawa Barat, kemudian dari Lampung juga mengambil info yang memang bisa diambil, diupload untuk disebarluaskan gitu. Sehingga kalau pertemuan tatap muka kita dengan grup pembesar kan ada cost yang besar, tapi kalau kita menggunakan sistem seperti ini lebih simpel karena media memiliki peran untuk memblow up ini kepada berbagai kalangan. Sehingga siang hari ini kita bertemu dan kita mengambil tema hari ini adalah kondusivitas perayaan Natal dan Tahun Baru jelang pemilu 2024. Yang pertama bahwa Natal dan Tahun Baru sekarang ini kan menjadi perayaan yang sudah berlangsung dari waktu ke waktu. Tetapi ada satu hal lagi yang berkaitan dengan pemilu kita tanggal 14 Februari, sehingga menjadi hal yang berbeda di Natal dan Tahun Baru 2023. Nah, ini kan hal ini yang kita ingin matur, ingin pencerahan dari Bapak Kabinda, karena Natal sebagai momentum dalam rangka merajut kerukunan dan pemilu sebagai puncak dari sebuah pesta demokrasi.
Nah ini mungkin ada strategi-strategi agar Natal, tahun baru, waktu-waktu lalu itu bisa memiliki nuansa yang lebih baik, karena Natal terakhir tahun lalu juga ada beberapa hal yang dalam tanda petik ada beberapa kejadian. Nah untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang harmonis ini kita butuh informasi yang lebih sahih dari Bapak Kabinda untuk menyampaikan kepada kita, terutama kepada rekan-rekan media yang hadir di sini, agar kita bisa kemasnya menjadi sebuah informasi yang menarik untuk masyarakat. Nah, waktu dan tempat saya matur kepada Pak Kabinda. Silakan Pak. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mengapresiasi saya dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tadi barusan dari Bapak sih cerita tentang rektornya konsisten menjaga kondisivitas wilayah dari perjalanan pemilu. Yang hampir sama dengan materi ini. Dan saya selalu senang ketika ada undangan seperti ini, saya bisa punya kesempatan untuk menyampaikan bagaimana kita mengajak masyarakat semua untuk bisa menjaga kondisivitas menjelang pemilu. Kebetulan ini pas mau pemilu, kemudian kita masuk tahapan pemilu dia pas kampanye pas Natal tahun baru juga. Tidak ada masalah sebenarnya, karena kita bersyukur di Jogja ini masyarakat yang sangat toleran, gitu, toleransi tinggi. Indeks demokrasi itu nomor 1 di Jogja, jadi tinggi. Gitu. Sehingga seharusnya dengan indeks tinggi ini menggambarkan bagaimana masyarakat itu juga menjaga perbedaan, kan di demokrasi berbeda. Nah, menjaga perbedaan ini menjadi sebuah harmoni, gitu ya. Dan saya sangat tidak khawatir bahwa nanti terkait dengan momentum Natal dan tahun baru ini akan tidak aman. Ini relatif aman. Kenapa? Karena masyarakat Jogja ini sudah punya mekanisme untuk menyelesaikan ini. Dan Natal satu sisi, pemilu satu sisi, ini masyarakat juga bisa bedakan dan toleransi ini. Memang di Jogja ini juga ada beberapa masalah-masalah terkait dengan toleransi ini. Ya. Ada gereja ditolak, masjid ditolak ya selama yang beda aliran gitu ya. Tapi kan itu tidak sampai menjadi sebuah masalah besar yang sampai melibatkan banyak orang. Ini Jogja berusaha diselesaikan masalah-masalah ini. Dan ini tentu sudah menjadi tugas kita semua untuk bisa menjaga itu semua. Kemudian terkait dengan pemilu ini, ya, supaya kita tahu saja bahwa indeks kerawanan pemilu Jogja tinggi. Jadi nomor 14 dari 22 provinsi rawan sedang. Artinya memang ya tidak baik-baik saja gitu. Kalau secara rapot lah kira-kira rapot seperti itu. Tapi orangnya tidak seperti itu. Jadi memang ini kadang-kadang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Jogja ini memang banyak anomali gitu. Biasanya, ini kalau kaitan dengan pemilu, kita indeks demokrasi kita nomor 1 ya, ranking 1, tapi indeks rawan pemilunya kok bisa nomor 14 dari 22 rawan sedang. Ini kan anomali gitu. Ya. Tapi biasa, Jogja itu menghadapi situasi itu seperti biasa. Anomali juga misalnya ada koalisi di atas, ya, P3 dengan koalisi PDIP, tapi di bawah kan beda gitu ya. Yeah. Nah, itu anomali. Tapi kan tidak masalah, tidak kalau itu bisa kita mendesain dengan baik. Dan saya kira memang masyarakat Jogja punya kesadaran untuk itulah, tidak mau ribut. Gitu. Walaupun potensi itu ada. Kenapa indeks kerawanan pemilu kita masih relatif tidak bagus gitu ya, 14-22, karena memang ada potensi-potensi itu. Misal potensi kelompok merah dengan hijau ini kan masih sampai sekarang. Ini relasi ini kan tidak pernah selesai sampai sekarang. Kemudian masalah kartu suara, karena nanti akan banyak mahasiswa memilih, tapi sampai sekarang tadi saya kebetulan ketemu Bawaslu. Jadi dari 300.000 potensi mahasiswa yang ada di Jogja ini baru sekitar 18.000 lah. Di itu 10% pun belum ada. Dan kemudian itu akan menjadi masalah, karena itu juga yang membuat tahun-tahun sebelumnya itu juga menjadi indeks kerawanan tinggi, karena mereka akan paksa memilih. Milih itu adalah hak gitu. Tapi kan ada kewajiban juga ketika milih harus daftar. Tapi sampai sekarang ya itu 10% pun belum yang pasti masalah gitu. Nah, kemudian ada yang meninggal juga KPPS waktu itu, kemudian ada PSU, ini membuat indeks di Jogja ini tidak baik. Kami sampaikan juga pada kawan-kawan Bawaslu, tadi ketemu juga dengan kawan dari KPU, kemudian dari aparat juga. Ya ini angkanya harus bukan masalah angkanya, saya kira bukan masalah angka. Kalau angka itu tertulis, tapi bagaimana real ini kita bisa kendalikan situasi ini. Dan nyatanya kan sebenarnya tidak gawat itu. Nah, cuman kan di Jogja ini ada image dulu ketika saya zaman kuliah, saya di UGM tahun 90-an.
kan kalau pemilu itu orang takut datang ke Jogja, datang ke Jogja dulu, tapi pemilu, tapi kampanye kampanye PD, kan orang takut, padahal nggak seperti itu. Nah, ini momen Natal dan Tahun Baru ini selain momen acara religius ya, agama terkait dengan hari rayanya kawan-kawan Nasrani, tapi kan ini juga ada saat-saat orang bisa sangat berharap adanya masuknya wisatawan. Ekonomi bergerak di Natal dan Tahun Baru, satu sisi ini adalah memang kawan-kawan Kristen merayakan hari itu, hari besarnya. Jadi juga harapan orang-orang Jogja, UMKM, para pedagang, masyarakat Jogja yang hidup di sektor wisata ini berharap sangat bahwa ada kunjungan, karena di sini ada yang berputar. Sudah hampir 2 tahun ini kan sudah pacak lagi. Nah ini harapannya besar akan ada banyak yang datang. Tapi kalau terganggu dengan pemilu ini, misalnya ini karena sebenarnya pas saat-saat kampanye, nah kampanye rawannya pemilu kan kampanye sama coblosan akhirnya. Nah kita juga melihat di saat kampanye ini kan isu-isu yang beredar juga banyak, isu-isu baik itu isu-isu nasional maupun isu lokal. Isu nasional misalnya apa? Ada isu tentang ya MK. Ya. Ini kaitan dan ini kan digoreng terus ini. Ada MK, ada politik dinasti, belum lagi dimana ada Armando lagi ini kaitan politik satu sisi ini. Ini kan yang akan terus dijadikan isu untuk bisa ya biasa dalam kontestasi kan seperti itu. Yang kita harapkan kalau itu dalam tataran pemikiran ini dalam masalah. Dan Jogja ini memang tempatnya itu. Ini sudah beberapa kali kawan-kawan juga monitor banyak pertemuan-pertemuan, ya, seminar atau terkait dengan itulah ada diskusi terkait dengan ya koordinasi dan tempatnya Jogja. Bahkan isu pemakzulan ini dari Jogja nih, pemakzulan isunya kan dari Jogja. Ini jangan sampai ya saya yakin tidak akan terjadi di Jogja, tapi kan terjadi masalah. Tapi jangan sampai Jogja ini juga jadi pertarungan pemikiran di sini, karena ini juga akan kalau itu ada pihak-pihak menunggangi menjadi pergesekan. Kita juga berharap karena isu-isu begitu banyak dan Jogja ini sudah dipanaskan di dalam pemilu ini, ada pertarungan pemikiran tadi juga, ada aksi juga banyak aksi baik itu aksinya dalam masih memang ada kecil, ya mana terus ada kelompok-kelompok kawan-kawan dari ya penggiat demokrasi juga ya, ada di titik nol, ada di titik juga, macam itu. Nah ini kalau sebatas masuk itu tidak apa-apa, kita juga tahu dan itu saya kira positif juga untuk dalam proses dialog kita. Tapi kalau itu sudah sampai pada misalnya aksi massa sama saya, itu menjadi perhatian kita semua dan kita pasti akan turun lah kalau ya, kita selama ini sudah komunikasi juga dengan aparat terkait, Pak Kapolda dan Pemda itu kumpulkan laskar-laskar saya juga itu menyampaikan juga. Karena ya sumber masalah salah satunya dari itu ya. Memberikan kemudian saya sudah banyak sekali tempat bicara pada kawan-kawan peserta pemilu ya, penyelenggara atau masyarakat atau pemuda ke kampus saya sampaikan bagaimana kita menjaga ini dan juga penting juga menjaga netralitas pemilu. Atas beberapa aparatur saya, kemudian aparatur negara ya, BIN, kemudian TNI, Polri, ASN, ya, saya mengajak semuanya netral. Dari itu percaya kalau BIN dia akan berkomitmen untuk menjaga netralitas itu. Nah kalau kita yang jaga netral kan enak. Kalau partisan susah juga nanti. Ya, selama saya ya tak pindah juga saya jamin kita memang netral. Sehingga enak kita bermain berkomunikasi dengan semua gitu ya. Kawan yang kelompoknya Pak Anies, kelompoknya Pak Ganjar, kelompoknya Pak Prabowo, kawan-kawan partai juga termasuk PDIP, termasuk PKS ya maksudnya. Karena dalam rangkanya adalah bagaimana menjaga kondisi positif. Nah, tadi juga terkait dengan Natal dan Tahun Baru ya saya yakin ini akan tenang. Tapi ya memang dinamikanya tinggi Pak. Jadi bukan tenang kayak air nggak ada apa-apa enggak. Tapi dengan dinamika tinggi artinya kawan-kawan yang melaksanakan ibadah tetap ibadah, masyarakat jualan yang kampanye itu bisa kampanye. Nah, itulah enaknya Jogja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh Jogja atau daerah lain dan orang makin percaya bahwa Jogja ini bisa menjadi contoh dalam banyak hal. Itu saya kira ada satu lagi yang menjadi keresahan juga tentang politik identitas karena setiap kali pemilu seperti ada copy paste terhadap masalah ini pemilu tahun lalu terutama pemilu terakhir yang Jakarta membuat suasana politik identitas ini membuat sedemikian rupa. Nah, ditakutkan oleh masyarakat pada pemilu periode 2024 ini model seperti ini bisa dipakai lagi. Menurut Bapak seperti apa? Saya punya keyakinan bahwa ini
masih digunakan, tapi intensitasnya tidak seperti dulu. Ya, memang kita lihat ini sekarang, kalau dulu ketika dua paslon, memang isu utamanya dari itu, politik identitas, betul-betul terbelah karena itu. Tapi karena dengan 3 paslon, kemudian isunya mulai beragam sekarang. Ya, politik identitas masih digunakan walaupun tidak besar, karena memang pangsa pasarnya masih ada. Artinya kalau ada yang beli, yang jual tentu masih ada gitu ya. Nah, kalau masih ada, walaupun pembelinya sekarang masih sedikit. Nah, dan isunya sekarang kan mulai beragam. Ada isu ini kan lain soal politik dinasti. Kemudian isu karena Jokowi sudah tidak lanjut di periode mari ada isu tentang keberlanjutan pembangunan atau perubahan. Ini kan juga isunya mulai beragam. Ini orang tidak bisa, kalau dia fokus di situ aja, dia akan ketinggalan isu lain. Kemudian dengan 3 paslon ini juga lebih kompetitif menurut saya, karena bagus dan kita juga ikuti Pak, karena kebetulan kami juga bekerja di bidang itu, artinya kita mengikuti perkembangan kelompok-kelompok itu semuanya. Dan memang isu itu masih digunakan, tapi mau tidak semasif dulu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga. Saya pikir saya tadi sampaikan juga, ini ketika pihak-pihak mengangkat isu itu, ini kontestasi pemilu ya memang. Ketika mengangkat isu itu terlalu berlebihan, maka rakyat nggak suka, nggak dipilih juga. Ya kita lihat Pak Prabowo dua kali pemilu pakai isu itu juga, yang kawan-kawan saudara-saudara kami yang muslim itu kan kalah juga gitu. Karena memang rakyat nggak suka gitu. Bukan berarti itu sudah tidak mau sholat, tidak lah. Tetap saya muslim saya pegang betul. Cuman kata-kata kayak gini yang itu di branding lebih pada untuk kepentingan tidak politik itu kan jadi tidak benar. Ketika kami digunakan secara politik, nyatanya kan tidak dipilih juga kan. Dan nyatanya karena Pak Prabowo kan sudah tidak bergabung isu itu, malah elektabilitasnya kan naik gitu kan. Ini bukan soal pilihan ya. Kita coba saya nggak gunakan itu, ternyata naik juga. Nah, Pak Anies pun yang diduga menggunakan itu pun sekarang kan juga agak hati-hati juga menggunakan isu itu. Ya, ketika dia tidak terlalu dekat juga dengan kelompok 212, dengan mungkin dengan Habib Rizik, walaupun ya saya kira afiliasinya juga ke sana, tapi kan beliau tidak mau secara terbuka karena jelas kalau itu akan menyulitkan itu. Nah, ini kan rakyat akhirnya menghukum juga ketika memang menggunakan simbol-simbol secara berlebihan. Tidak digunakan pada tempatnya kalau menurut saya, digunakan untuk terlalu rendah lah urusan agama, digunakan untuk memang ya berpolitik harus berdasarkan agama, betul, saya sangat sepakat. Bagaimana kalau saya muslim itu bagaimana Islam itu bisa mewarnai, tapi tidak terus dengan memaksakan ya, dengan sesuatu yang tidak beretika gitu, sehingga itu menjadi. Dan saya yakin Pak bahwa ini isu-isunya akan semakin berkurang, walaupun tetap ada, jangan dibilang tidak ada, karena memang itu tetap ada yang memang suka itu gitu, walaupun masyarakat sudah semakin menjauhi itu lah. Itu Pak. Baik, Jenderal. Terima kasih. Kita bantu begini, ada pendapat dari Forhanas tentang tadi yang disampaikan oleh Jenderal Ahmad. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Yopi. Jadi saya di sini mewakili Prof. Jagal Wiseso. Jadi kami dari Forhanas itu Forum Pertahanan dan Pembangunan Nasional. Sifatnya forum akademisi Pak Akademia. Jadi tadi saya kirim foto terus Prof. Jagal, salam hormat buat Kak beliau. Ingin sekali ketemu. Jadi kapan nanti mesti diatur lagi Pak Yopi untuk ketemu Prof. Jagal. Cuman katanya takut nulari harus sakit. Ya, jadi kalau kami dari Forhanas itu yang diketahui oleh Profesor Jagal Wiseso Marseno dulu wakil rektor UGM, jadi dia juga di Forhanas. Iya. Nah, kalau Forhanas itu adalah forum para pakar, para akademisi dari berbagai macam disiplin ilmu yang punya hati lah. Kita sepakatnya punya hati. Jadi kalau orang punya visi kan belum tentu punya hati, dan visi kan bisa, apalagi hari-hari ini kan pertarungannya visi-visi. Tapi kalau punya hati itu pertama jawabannya sama yang di langit. Nah, kami berharap yang penting ini adalah ketahanan dan pembangunan. Jadi kita nggak bisa membangun kalau ketahanan kita itu masih lemah gitu. Nah, para pakar berbagai disiplin ilmu ini berkumpul bersama, berpikir bersama gimana caranya ya supaya minimalnya Jogja lah itu bisa punya ketahanan dari semua sisi, termasuk ekonomi, termasuk sosial, budaya. Nah, kemudian Forhanas itu outputnya, produknya lebih ke pemikiran-pemikiran, jadi ide-ide kami itu untuk disumbangsikan untuk pemerintah, untuk
untuk Kabinda juga untuk Pusbangpol ya pada waktu yang lalu, sifatnya sumbangsi dari para ahli. Jadi saya senang sekali juga di sini ada Pak dosen dari Atmajaya, namanya siapa Mas? Yoga. Mas Yoga. Nah, ini nanti berharap juga bisa Forhanas juga, karena Forhanas ini terbuka untuk para pakar dari mana saja. Nah, kemudian kalau tentang situasi ini ya, menjelang Natal, kemudian pemilu, ini kita bersyukurnya karena isu politik identitas ini agak menurun ya. Ya, ini menurut hemat kami ini bagus juga, karena kemarin kan apalagi hari raya itu kan jadi momentum untuk apa saja lah, karena itu menjadi ruang terbuka untuk semua bisa show, baik yang untuk maksud baik, untuk maksud jahat, untuk maksud apapun. Nah, ini hari raya itu semestinya menjadi momentum ketahanan kita ya. Kayak di kampung di sini ya, perkenalkan ini rumah saya Haryadi Baskoro. Ayah saya itu namanya Sudomo Sunaria, mungkin Pak Kabinda. Nah, ayah saya dulu penulis pidatonya Pak Gubernur yang dulu, Pak Sultan Hamengkubuwono IX selama 30 tahun Pak. Nah, terakhir Bapak itu Asek 1 di pemerintahan. Nah, setelah pensiun itu saya bersama ayah itu ikut memperjuangkan lah undang-undang keistimewaan ini dengan menulis buku-buku sampai undang-undang itu gol. Nah, tentu bukan hanya saya dan ayah, undang-undang keistimewaan itu perjuangan seluruh semesta orang Jogja ya. Tapi kita bersyukur saya sama ayah ikut berjuang di situ. Nah, ayah saya wafat 2017. Nah, cuman ayah saya itu berpesan begini. Jadi kalau situasi politik itu ibarat seperti padang gurun, keras, tandus, badannya badai pasir, kemudian di situ panas terik, itu suasana padang gurun kan seperti itu. Nah, Indonesia itu samping karena fisiknya memang lagi panas ini, climate change ya, tapi secara sosiologis, antropologis ini padang gurun ini udah kelihatan ini ciri orang kepanasan dan orang kan mudah marah, mudah emosi, berkelahi lah. Tapi ayah saya dulu pesan begini ya, ada fenomena di seluruh dunia itu di tengah padang gurun itu selalu ada oase gitu. Oase itu kawasan yang unik khusus, yang itu subur, dan itu benar-benar di tengah padang gurun itu. Ada banyak itu di Gurun Sahara, ada di Libya, ada di Peru, ada di Amerika, ada. Padang gurun itu ada oase karena di situ ada sungai bawah tanah yang secara alamiah itu airnya terpancar ke atas dan tertahan oleh batuan tak berpori, ceritanya kayak gitulah. Dan pakar lah kita. Tapi oase itu menumbuhkan sumber air di tengah padang gurun itu. Dan karena ada sumber air di situ Pak Yopi, itu burung-burung bermigrasi itu mampir di situ lah, kemudian melemparkan bibit-bibit. Nah, lalu tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan di situ. Maka oase itu ada airnya, ada kehidupannya, ada tumbuhannya hijau, meskipun nggak luas yang padang gurun itu. Iya. Tapi bisa jadi habitat untuk hewan dan manusia. Nah, papa saya bilang, kalau Indonesia itu padang gurun, biarlah Yogyakarta yang istimewa itu tetap jadi oase bagi Indonesia. Makanya Jogja istimewa itu arahnya mesti ke situ. Damai, sejahtera, keamanan, kebudayaan, peradaban, kemartabatan itu hendaknya dijaga di sini karena memang sumber air kebudayaan itu lahirnya di sini gitu. Nah, itu pesan ayah saya sebelum wafat dulu dan saya pegang betul. Saya pegang betul ini Jogja ini ya keistimewaan itu Pak Aris Paniradyo Pati ya pernah rawuh di sini juga menyampaikan bahwa Jogja itu kembangnya keistimewaan itu kebudayaan, dan kebudayaan itu kan bukan hanya seni dan seni tradisional, tapi kebudayaan itu adalah nilai-nilai filosofi, dan bukan hanya nilai-nilai filosofi tapi perilaku yang sepadan dengan nilai-nilai luhur itu. Jadi sikap kritis saya pikir harus tumbuh dari Jogja ya, karena Jogja itu kota pendidikan, tapi kritis yang santun, kritis yang nggak ngutukin orang gitu loh, nggak membunuh karakter orang gitu. Itu pesan papa saya gitu, dan saya pikir itu Jawa, kultur Jawa dan semua kultur di Indonesia harusnya begitu. Cuman
Cuman suasana gurun ini udah terlanjur memanas gitu ya. Jadi saya ingat dulu Pak siapa yang sekarang Cawapres itu yang dari Pak Ganjar, lalu Pak Mahfud dulu kan sebelum aktif di Jakarta kan beliau kan ketua Paramporo Projo itu Dewan Penasihat Sultan Raja. Nah, dia dulu tahun 2019 itu sempat orasi di Kepatihan, Pak Yopi. Nah, dia sampaikan, dia sodorkan satu konsep namanya demokrasi bahari. Bahari itu ya samudra. Nah, karena Pak Sultan di Yogyakarta kan punya visi abad samudra. Nah, dia menafsirkannya demokrasi itu dia perlawankan antara demokrasi kontinental dan demokrasi bahari. Bahari itu kan tenang, sejuk, ya kan. Lawannya kontinental, gunung-gunung cadas yang saya gambarkan tadi, ayah saya bilang padang gurun itu. Nah, harusnya demokrasi Indonesia itu, kalau padang gurun itu, Prof. Mahfud bilang itu demokrasi menang-menangan. Ya, itulah dunia hari ini ya, kita menang-menangan dan sikut-sikutan, kalau perlu hancurin orang. Ya, bisnis kan kayak gitu, Pak. The big it's the small, the strong is the weak, the fast it's slow. Nah, kalau demokrasi bahari itu cirinya adalah deliberatif demokrasi, ada musyawarah di situ, ada acceptability, ada saling menghargai, kompetisi ada, tapi kompetisi yang sehat. Nah, saya pikir itu harus ditemukan di Jogja, dan kita bersyukur ada Pak Kabinda yang komitmennya tadi luar biasa. Memang salah satunya ya harus netral dulu, kalau nggak netral ya udah pasti itu akan, sebetulnya kita semua masyarakat bebas ya, kalau masyarakat kan bebas memilih, cuman tetap jangan model tadi itu, model yang panas-panasan gitu, itu nggak Jogja banget kan. Mungkin dari saya itu dulu. Kita lanjut urutan sebelah kiri, Pak Abednego dari SPKI. Ya mungkin untuk implementasi praktek kehidupan khusus untuk keagamaan di Yogyakarta yang penuh cinta kasih itu harus seperti apa sehingga masyarakat itu menjadi bagian dari cara bersama mengasihi, menjaga persatuan. Mungkin Pak Muri bisa ceritakan dari berbagai sudut pandang karena temannya juga luar biasa banyak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Yopi. Terima kasih Pak Yopi. Hari ini saya merasa hari yang istimewa. Di Jogja yang istimewa, ketemu Pak Kabinda yang istimewa, ketemu bapak-bapak dan dua ibu yang istimewa. Saya mewakili dari FKKI, nama saya Abednego Budi Kristianto, Forum Keistimewaan dalam Kebinekaan. Saya tadi sekilas di awal mendengar kata beliau bahwa Bapak menaungi netral. Alangkah indahnya Bapak sebagai seorang Bapak, semua dianggap anaknya dari segala elemen, netral. Jadi sebagai seorang Bapak saya aku yakin bahwa akan sedih kalau anak satu dengan anak yang lain akan gontok-gontokan atau ribut. Maunya yang sejuk, damai, ikannya terpegang, airnya tetap jernih. Apalagi di sini ada dua orang ibu yang saya yakin hati seorang ibu itu luar biasa. Sebagai ibu pertiwi, kita semua dari berbagai suku, agama, kepercayaan, itu adalah anak dari suatu bangsa. Kita adalah anak-anak bangsa yang punya ibu pertiwi Indonesia, khususnya kota Yogyakarta. Alangkah indahnya kalau kita itu bersatu. Saya melihat pernah cerita ini, ya, tidak terlalu penting yang cerita siapa, asalnya dari mana, kebenarannya apa mungkin tidak penting. Tetapi yang penting itu adalah pesan dari cerita ini. Di daerah Vietnam itu ada, di sana itu segala binatang apapun dimakan. Jadi ada pasar makanan itu ekstrim. Jadi ada seseorang itu dari daerah kampung desa itu tikus pun kan dimakan di sana, kelabang dimakan, semua binatang pun dimakan. Jadi ini petani ini dia ngumpulin tikus-tikus supaya sawahnya itu jauh dari tikus. Tikus ini tidak dibunuh, dimasukin dalam karung, dibawalah ke kota untuk dijual. Dia dapat uang dari jualan tikus ini. Jadi dia naik kereta. Jadi singkat cerita, pada saat bapak ini naik kereta, tikus-tikus yang di dalam karung itu, kalau tikus itu tenang sama yang bawa itu ditendang sedikit, ditendang dikit, nanti dia ribut lagi gitu. Nanti 10 menit tenang, tertendang lagi. Waktu ada seseorang yang tanya, kenapa bapak kok harus ditendang?
Iya, tikus-tikus itu kalau nggak ditendang, dia tenang, bersatu, dia bisa menggerogoti karung itu, dia bisa keluar dari kurungan, dari permasalahan. Mereka akan merdeka, mereka akan jaya, mereka akan maju. Jadi saya buat ribut terus agar satu sama yang lain saling menggigit, saling menghujat, agar tidak bisa keluar dari jebakan. Nah, diilhami dari cerita itu, melalui dari FKKI, dari hal yang kecil, siapa tahu kecil ini kita semakin membesar. Kami ingin menunjukkan, terutama kepada sekitar kami dulu, kami bukan hanya slogan, tetapi kami melakukannya. Saya bisa bersaudara dengan adik saya Mbak Linda, istri saya walaupun saya dianggap keturunan Cina, Nasrani, istri saya seorang Muslim, anak lurah, warga NU. Jadi why not? Kalau Tuhan mempertemukan, kenapa agama harus memisahkan? Maaf, di sini saya tidak pernah berbicara tentang agama. Saya hanya ingin berbicara tentang keistimewaan. Dari kita itu manusia-manusia yang istimewa di hadapan Tuhan, unik, tidak ada yang kembar, ya enggak, di dalam kebinekaan. Pesan kami dari FKKI, kami mohon dukungan Pak Kabinda, ibu-ibu, bapak-bapak, supaya FKKI ini ada sesuatu hal yang bermanfaat untuk sekitar kita, Jogja khususnya, Indonesia pada umumnya. Sementara begitu Pak Yopi, terima kasih. Baik Pak Budi dari Pak dosen dulu ya nanti. Pak dosen dari ilmu komunikasi Universitas Informasi yang menuju kepada 60 hari lagi kita mencoblos. Mungkin dari sisi pengamatan dosen komunikasi seperti apa ini Pak? Pak dosen, silakan Pak dosen, Pak Yoga. Terima kasih Pak Yoga atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adrianus Yoga. Saya di ilmu komunikasi dan membidangi bidang politik di komunikasi politik dan demokrasi digital. Pertama tadi ketika saya mendengar, karena kita di Jogja ini adalah kota pendidikan dan ada banyak sekali mahasiswa termasuk di Atmajaya. Dan tadi saya mendengar bahwa belum sampai 10% mahasiswa yang pindah untuk memilih itu. Dan saya kira mahasiswa juga untuk zaman sekarang memegang peranan yang penting dalam demokrasi. Pertama karena banyak sekali akhir-akhir ini kemarin ada dari BEM UI, kemudian kita melihat dari BEM Udayana, dan yang terbaru dari BEM UGM. Ya, kritik-kritik yang dianggap khas mahasiswa. Saya kira juga mahasiswa di sini merupakan generasi yang penerus bangsa dan masih muda, banyak yang mungkin masih pemilih pemula dan banyak yang baru pertama kali memilih. Itu tentu menurut saya perlu mendapatkan satu bimbingan, seperti kalau kita umpamakan mahasiswa itu seperti benih yang kita tanam. Ketika kita menabur benih, ada yang jatuh di tanah berbatu, kemudian ada yang jatuh di tanah gersang, ada yang kemudian jatuh di tanah yang subur. Tentu kita mengharapkan Jogja ini sebagai satu tanah yang subur, ya tadi sudah dibahas, ada tanah yang gersang, ada yang bahari juga. Tentunya kita juga di sini bukan hanya tugas dosen saja, apalagi di salah satu kampus gitu. Tapi saya juga mengajak Bapak Ibu semua untuk turut kita membangun, kita bekerja sama, kita bersinergi dalam ikut membina adik-adik kita yang mahasiswa ini. Karena saya yakin jadi dosen kemudian pengajar itu kami berperan sebagai koordinator. Kami mengajak Bapak Ibu nanti untuk juga berperan serta dalam mendampingi. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak dosen. Bu Linda ini kebetulan kan beliau yang tiap hari berhubungan dengan anak-anak muda ya. Karena punya kos-kosan dan di mana-mana mungkin ada hal yang ingin disampaikan Bu Linda dalam hal selalu bersama dengan komunitas muda mahasiswa, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu di sini. Kebetulan saya nama Linda Bila. Saya juga menjabat sebagai ketua sampai sekarang
sekarang menjadi ketua komunitas Jogja CBR Rider, itu salah satu komunitas motor sport di Jogja. Ya, terus saya juga menjadi founder Owner Kos Yogyakarta, itu kebetulan juga sekarang sudah nasional. Dan di situ justru di sini saya banyak belajar dari Bapak dan Ibu semuanya. Apa yang bisa saya sampaikan nanti kepada teman-teman saya, kepada owner kos, untuk menyambungkan apa yang harusnya peran apa yang seharusnya kita lakukan untuk agar anak-anak mahasiswa, untuk khususnya yang kos di Yogyakarta dan di mana saja ini, mau mengikuti kampanye yang netral itu tadi dengan pemilihan. Karena anak muda sekarang zamannya cuek-cuek, yang penting golput atau asal pilih aja lah, toh juga nggak berpengaruh kepada saya, seperti itu mungkin pemikiran anak muda sekarang kan seperti itu ya Pak. Nah, di sini apa yang bisa saya sampaikan kepada mereka atau kepada anak-anak kos untuk pemilu ke depan nantinya, seperti itu Pak dan Ibu. Terima kasih. Berapa unit Bu DIY? Yang di DIY ada 4.000-an. 4.000 unit Kos-kosan. kamar. 4.000 Kos-kosan owner kos yang Satu satu owner bisa punya beberapa kosan. Yang terdaftar, istilahnya yang belum terdaftar. Yang belum terdaftar masih banyak sekali karena saya belum bisa merekrut semuanya. Nah, kalau saya sih selama ini hanya memerangi untuk kos di Yogyakarta ini agar tidak melakukan peraturan yang bebas, yang istilahnya di Jogja ini sekarang ada kosan Las Vegas seperti itu. Kota Las Vegas kan bebas ya sekarang istilahnya di anak-anak pencari kos tuh kosnya LV enggak, itu berarti dia memilih kos LV. Nah, saya memperangi itu untuk menjaga kondisi Jogja biar tetap ada keistimewaannya seperti itu, karena ya banyak yang dirugikan juga warga Jogja dan terutama nama baik kota Jogja sendiri sih, karena kos yang bebas-bebas itu banyak sekali memicu permasalahan yang ada. Terima kasih Bu. Kita kembali ke mengambil bagian dalam pesta demokrasi kita, Pak Abinda. Bapak ini memang ini pemilih terbesar kita kan kelompok muda ya, hampir 60%. Nah, kelompok umur mahasiswa ini generasi Z ini banyak sekali, dan mereka kecenderungan memang ya cuek, tapi tahuan haknya tahu, tak hak nuntut ya wajib pas nyoblos ya nyoblos. Nah, jadi mungkin saya bisa titip pesan ke Bu Linda dan Mas dosen juga, ini kan banyak berinteraksi lah dengan anak-anak muda ini. Jadi ingatkan mereka jangan golput lah, ini kadang-kadang yang golput tapi nuntutnya banyak nanti, gitu banyak sekali itu. Pemerintah ini itulah, itu milih aja enggak gitu. Ya kalau pilih, kalah pilihannya boleh lah gitu nuntut, ini enggak pilih, ini harus, karena ini membuat nanti Jogja ini namanya nggak bagus. Nah, atas secara indeks kerawan pemilunya nanti akan menjadi masalah ini pasti masalah. Saya sudah ingatkan di KPU Bawaslu ini jemput bola lah itu. Tapi ya gimana kalau mereka daftar nggak mau, kan itu harus kesadaran pribadi. Nah, tapi kan perlu dorong juga pihak kampus ingatkan. Nah, kampus sendiri juga untuk TPS khusus itu kan tidak banyak, kampus baru UGM dengan beberapa kampus saja. Nah, ini karena dari pihak kampus juga tidak memfasilitasi itu, mungkin saya titip pesan lah, Mas. Ingatkanlah kampus, karena nanti di kampus kan banyak juga, terutama mahasiswa pendatang ini ya, mahasiswa pendatang yang tidak berKTP DKI, yang mungkin dia pada saat pemilihan tidak pulang dia karena masalah ongkos atau dan lain hal lah. Gitu. Ini diingatkan mereka untuk bisa mendaftar, karena hak mereka itu pasti akan dapat lah. Tapi ada kewajiban yang harus ditunaikan, mendaftar. Karena nggak mungkin kalau sekian ribu orang datang ke satu TPS semuanya sendiri, karena cadangan suara itu kan terbatas ya. Berapa persen ya? 2% atau 10% tidak sampai ya. 2,5%. Nah itu kalau semua, apalagi kalau daerah catur tunggal kan pasti merugikan situ semua. Nah itu pasti kejadian kan seperti yang lalu. KPPS nggak berani datangi orang banyak. Apa kawan-kawannya mahasiswa, kawan-kawan Pak Yogi semua itu, bener uang, semua minta ini coblos juga lah, kasih cadangan suara, ambilkan dari mana padahal nggak terdapat di situ. Ini kan kasihan, stres nanti petugasnya. Petugas ya karena tekanan kan mereka juga akan dikasihkan aja. Ini membuat nanti indeks kerawan pemilu kita tinggi, dan ini sebenarnya sudah mulai diantisipasi ya. Tapi ya
kan tergantung kesadaran juga. Nah, juga ini memang juga pemilu jangan sampai golput, ini sampaikan juga ada kewajiban untuk bisa kita menentukan masa depan kita. Pilihan kan sekarang banyak, kalau dulu cuma dua saja, pilihan banyak, mau yang seperti apa ada semua di sana gitu ya. Jadi ini tidak ada alasan lagi mereka tuh tidak cuma calon jelek. Ya jelek emang kamu udah lebih baik apa udah jalan. Memang kadang-kadang ini kan tuntutannya banyak dan mereka itu udah terbaik semua lah yang bisa sampai maju pada posisi itu. Mendengarkan, saya juga ke kampus juga selalu ingatkan itu. Karena pihak kampus sendiri juga ini bukan cuma mahasiswa saja disuruh aktif, tapi kampus juga menyediakan TPS. Walaupun sekarang udah nggak ada tutup, peluang untuk minta TPS khusus itu udah tutup, udah nggak ada. Nah, bingung, ada beberapa kampus ngajukan nggak bisa. Nah ini jalan kemana? Makanya ini nanti saya juga komunikasikan juga kawan-kawan Bawaslu, KPU untuk bagaimana menyikapi ini. Kalau enggak akan masalah nanti ini. Saya kira itu Pak. Nah, mungkin ada teman-teman dari Iwo mungkin Pak. Ya. Assalamualaikum. Kemudian berkembang kasus munculnya Mas Ermandu, kemudian itu geger, kemudian yang terakhir kemarin itu adalah alumni memalukan yang UGM itu Pak. Nah itu dari kisah-kisah mahasiswa atau kegiatan-kegiatan adik-adik mahasiswa itu sejauh mana untuk mengganggu stabilitas kita dalam pemilu ini nanti. Dan kita berharapkan bahwa dengan pengaruh-pengaruh seperti itu, harapan kita mahasiswa mengambil poin-poin tertentu dari dia melihat situasi yang ada di wilayah Jogja khususnya. Untuk itu saya sedikit mungkin masukan dari Pak Kapinda, sejauh mana itu akan mempengaruhi ketidaknetralan atau kekondusifan kita di Yogyakarta ini. Terima kasih. Apalagi dalam kontestasi politik sekarang kan semua bermain. Apakah masih membuli? Ya saya kan nggak boleh juga. Ya tapi ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nggak ada hukum yang nggak membolehkan. Misalnya di belakang siapa ya saya tahu itu siapa belakang yang demo-demo ini pasti urusan capres lah itu. Tidak jauh dari situ. Karena mahasiswa itu pada saat dasar dia masih yang idealis. Nah tapi orang-orang idealis itu kan. Cuman dia tadi karena Jogja ini tempat pertarungan pemikiran di sini ya menurut saya tidak apa-apa. Tapi diingatkan lah. Ada yang masalah belajar ya, karena ketika belajar politik ya politik benar yang santun gitu ya. Tidak boleh menghina, tidak boleh menghujat, tidak boleh apalagi sampai anarkis ya. Mungkin kalau anarkis saya tidak lah, ini sudah daerahnya lagi. Tapi kan sopan santun ini ya, daerah ini yang bagaimana kita menghadapi orang-orang yang lebih tua, ya, orang yang belum pejabat atau presidennya, bagaimana layani pengakuan seorang pimpinan. Karena kalau itu kembali kira-kira bapakmu digituan mau nggak gitu kan gitu, pasti nggak mau juga itu. Nah, jadi kebebasan itu juga harus. Nah di Jogja ini saya sepakat bahwa harus diajarkan. Istimewa itu bukan terus istimewa boleh ngapa aja, enggak. Istimewa yang memang ada aturan-aturan, ya aturan itu etika yang mengikat itu, etika tata krama itu ya. Dan itu budaya yang adiluhur itu kan harus kita junjung. Dan itu tidak tertulis itu, nggak ada batasannya. Ya orang itu pantas nggak pantas itu. Mungkin sekali lagi ya ini Jogja biarlah berkembang dengan berbagai pemikiran dan karena masuk dalam itu membolehkan, masuk dalam itu nggak apa-apa, yang penting jangan anarkis saja, jangan ribut. Bahkan demo mau minta merdeka pun dikasih juga, coba. Jangan kan cuma mau ganti ideologi itu kecil itu, tetap Indonesia itu, ganti presiden, tetap Indonesia, tidak apa-apa. Ini udah kan tujuan Indonesia mau merdeka itu. Anak AMP itu kan, bahkan benda itu kan sudah mau keluar dari negara aja dikasih itu, masuk dalam ya sudah. Yang Arsenal nggak suka, Arsenal dalam tuh saya udah konfirmasi ke beliau langsung, nggak ada. Beliau tidak mentolerir adanya separatisme, gerakan separatisme. Tapi kalau masih dalam wacana kayak gitu ya sudah. Tapi kalau berontak nggak boleh. Tapi kan ini kita dongkol aja ya. Tapi ya sepanjang tertib ya sudahlah. Sampai seperti itunya toleransi Arsenal orang yang sudah meminta merdeka, bukan ganti ideologi, bukan ganti presiden. Maksudnya itu kecil kalau menurut saya. Itu kalau secara dosa agama itu belum sampai dosa tertinggi. Tertinggi itu sudah makar itu. Sudah merdeka. Makar itu, merdeka itu. Sudah separatis. Makar itu sudah makar itu dikudeta Pak Jokowi ke negara atau Indonesia atau Pancasila. Nah ini bukan Pancasila, bukan negara resmi. Ya tapi perlu disadarkan. Mereka di sini yang harusnya tahu aturan. Kadang-kadang ini terlalu baik di Jogja, boleh apa-apa boleh ini ya, tapi kan dongkol dalam hati. Betul itu. Mungkin sama dengan Bu Linda kan kos-kosan ya, akhirnya di depan. Karena kalau enggak itu ya mereka ya maunya kan bebas saja, sama maunya sendiri. Nanti dibatas-batasi ya, ini marah. Tapi ya
harus diingatkan ketika di Jogja itu harusnya ada nilai-nilai yang sistem nilainya kan beda lah. Jogja itu kan ada paling tinggi. Selain mereka belajar di sini ya belajar tentang nilai tadi value itu kan nilai dan itu udah didapat di kampus itu dapatnya dari pergaulan kayak gini, kita ngobrol kayak gini gitu. Itulah harusnya kan demokrasi dibangun juga, demokrasi yang ala Jogja. Tapi Jogja ini hebat, kalau penyelesaian masalah jago. Tapi kalau masalah pertarungan pemikiran, nah itu sudah ramai itu. Wah itu pribadi. Tapi kalau ada masalah, insya Allah bisa selesaikan lagi. Ini apa? Jadi yang terakhir Pak Kabinda nanti Pak Korhanas mungkin ada tambahan sebelum kita closing. Ya, saya tadi dari Pak Kabinda itu bagus ya. Memang Jogja ini sebetulnya sangat demokratis ya. Artinya orang bersuara apapun kan boleh kan. Ya. Dan mahasiswa mau teriak seperti apa ya Jogja inilah tempatnya gitu ya. Cuman kritik saya begini, kalau mulai dengan kampus harusnya mengedepankan apa? Intelektualitas. Banyak. Jadi misalnya dari teman BEM UGM itu kan kritik terhadap sosok presiden kita itu kan mulai dari dia mengutip Benedict Anderson, ya kan, bla 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 gitu. Nah kalau mulai dari Benedict Anderson itu jangan berhenti di situ, diskusi dulu dong. Kan Benedict Anderson kan bukan satu-satunya teoritisi di Indonesia. Orang Kuncaran yang aja mengkritisi Pak Benedict Anderson gitu loh. Jadi oke lah teman-teman mahasiswa, kalau pesan saya bagus kau berani bersuara, tapi pertanggungjawabkan argumentasimu. Ajak para pakar yang lebih pakar gitu loh untuk bicara. Karena kalau kau mulai dengan teori, kau mulai mengutip dan kutipanmu tuh jangan berhenti di teori gitu loh. Harus didiskusikan dulu, dicek, divalidasi dulu, baru ambil kesimpulan. Jadi itu lompat kan saya ambil teori tapi lompat ke justifikasi ke kesimpulan mendadak gitu ya. Jadi oke lah teman, saya mendukung demokrasi di Yogyakarta ini karena gini, Sultan Hamengkubuwono IX itu pada waktu menjabat dulu Jogja ini istimewa karena apa? Karena sebelum ada RI ini kan sudah ada Jogja dulu. Maka menurut Dr. Joko Suryo sejarawan itu Jogja itu sudah istimewanya sudah sejak zaman dulu. Sejak zaman Belanda itu namanya Special Gebied, daerah istimewa di dalam kolonialisme itu gitu. Nah sehingga ketika bergabung dengan Indonesia itu Presiden Soekarno memberikan kedudukan istimewa untuk Jogja ini. Itu ceritanya kan gitu. Lalu kemudian Jogja memberikan sumbangsihnya selama 4 tahun pertama kemerdekaan dari 46 sampai 49 sebagai ibu kota RI. Itulah yang menyelamatkan Indonesia gitu. Dan itu sebuah pertaruhan gitu. Dan makanya tepat sekali apabila yang jadi barometernya itu Yogyakarta. Ada apa-apa ini tunggu Jogja dulu. Dulu reformasi kan lamban juga, tapi setelah ada gerakan dulu Pak namanya Pisauwanan Ageng tahun 98 itu, dimana lagi-lagi mahasiswa dan rakyat itu ya akhirnya luntur juga si rezim itu gitu. Jadi tenang aja, Jogja ini masih istimewa gitu ya. Nah istimewanya itu sebetulnya istimewa otaknya dulu. Kan ini mahasiswanya suka ngomongin, wah itu nggak punya otak nih, maaf ya. Ya harusnya mahasiswa juga punya otak yang lebih canggih dong. Kita ditantang balik gitu ya. Jadi kalau sebuah pemikiran itu dilawan dengan pemikiran. Dan ini kampus itu sebetulnya bebas berpikir tapi harus cerdas. Dan cerdas itu bukan sumbu pendek. Kalau cerdas itu mikirnya cukup panjang kan, gitu. Dianalisis dalam baru itu Pak Yopi. Terima kasih Pak Yopi waktunya, karena tadi saya terlalu bersukacita melihat bapak-bapak dari Biang Istimewa sampai lupa pertanyaan dari Pak Yopi yang paling mendasar tadi. Untuk Natal ini pesannya apa? Ya karena saya walaupun belum menjadi orang baik tetapi belajar baik, dan kami tetap berusaha untuk beribadah raya terus-menerus sesuai keyakinan kami. Dan tema Natal ini kami mengajak untuk teman-teman, entah itu pendeta, majelis, agar bahwa tempat ibadah jangan ikut campur masalah politik. Biarlah pure ibadah, biarlah pure antara manusia dengan Sang Pencipta. Selain saya juga ibadah, walaupun mungkin tidak terlalu rajin, tetapi aktif. Saya juga ikut bergabung di dalam Full Gospel Businessman Fellowship Internasional.
Jadi di kota Yogyakarta dan di kota manapun di kota Yogyakarta itu ada 38 chapter. Full Gospel Bimbingan Fellowship Internasional itu adalah kelompok-kelompok bapak-bapak pengusaha, pembisnis, ya, yang bergabung di dalam wadah kekristenisasi untuk bekerja dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Nah, di Full Gospel ini kan internasional, bukan hanya di Jogja, di Muntilan ada, di Solo ada, di Bali ada, di Aceh ada, di luar negeri pun ada. Biasanya kami kalau ada sesuatu yang disampaikan itu sampai ke nasional. Jadi mari saya akan mengajak teman-teman yang di Full Gospel itu supaya kita netralisir, supaya kita bertutur kata, berbuat, itu supaya suasana menjadi kondusif, tidak semakin memperuncing. Biarlah Full Gospel dan kami pesan Natal itu betul-betul membawa damai. Terima kasih Pak Yogi. Saya katakan dikit Pak, jadi saya penulis Pak, jadi salah kalimat mesti harus diluruskan. Jadi bukan kristenisasi Pak, kekristenan. Nah, beda loh islamisasi, islamisme, beda deh. Kalau kristenisasi itu kan namanya mengkristenkan orang. Tapi ini kekristenan. Ya. Tapi saya setuju sekali dari Forhana sudah menekankan itu. Jadi ya mimbar agama apapun kelompok agama itu kan hubungan manusia sama Tuhan. Dan semua kelompok agama apapun mesti mendukung siapapun yang jadi itu kan Tuhan yang meletakkan itu. Nanti saya percaya teman-teman Kristen, teman-teman Muslim, teman-teman mungkin tambah sedikit ceritakan yang kemarin kita ada FKKI dari Bali, itu cerita bagus sekali betul. Minta izin Bapak waktunya sedikit. Di FKKI kita ada tambah 1 anggota yang dari Medan sudah ada, dari NTT sudah ada. Ya. Kemarin kita ada tambah 1 dari Bali, namanya Pak Mahdi. Ya. Kebetulan kami cerita dengan beliau itu setelah kami juga melihat di YouTube itu ada toleransinya di Bali. Apa yang kami lihat dan diceritakan oleh saudara kita yang dari Bali itu justru pada saat mereka merayakan hari raya Nyepi itu bersamaan dengan hari Jumat. Nah, satu-satunya yang bisa menghentikan penerbangan internasional kan hanya bagian saudara kita di Bali kan, betapa supernya Bali itu bagian dari keluarga kita. Nah pada saat Jumatan itu pecalang-pecalang di Bali itu benar-benar memberi kesempatan untuk saudara kita yang Muslim itu beribadah. Jadi diberi kesempatan mau ada adzan mau apa itu betul-betul terbuka, dikawal, dibantu dari jam 12 siang sampai jam 1. Cuman mohon saling pengertian, setelah jam 1 nyepi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua pas Lebaran saat saudara-saudara kita yang Muslim takbiran, Bapak Ibu boleh lihat buka di YouTube. Mereka saudara kita yang di Bali beragama Hindu itu di belakangnya itu mengikuti loh, mengiringi pakai kecagong loh. Oh betapa indahnya di mana ada hubungan. Ini antara Muslim dan Hindu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Di situ ada persatuan, kesanalah Tuhan memuliakan kita. Terima kasih Pak Yuni. Itu kesaksian yang nyata. Harapan yang terakhir dari Pak Kabinda, terus sebelum kursi mungkin ada pesan untuk warga masyarakat yang merayakan Natal Tahun Baru dan juga warga masyarakat seluruh Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta yang akan menghadapi pencoblosan pada pemilu 2024 yang akan datang. Silakan Pak Kabinda. Baik, untuk masyarakat Jogja yang terutama yang warga Nasrani untuk Natal di tahun 2024, silakan kami menjamin ya, bisa melaksanakan kegiatan beribadah secara baik, ya, merayakan Natal secara baik dengan keluarga. Dan kita juga tahu bahwa di saat ini kita bersamaan dengan momen pemilu, jadi sekarang sudah masuk pada tahap kampanye, dan ini tentu biasa dalam kampanye ada kontestasi yang cukup besar. Tapi saya yakin masyarakat Jogja bisa membedakan mana kontestasi dan mana yang besar, di mana harus bersaing, di mana harus menjaga kerukunan. Ini adalah ciri khas Jogja dan ini belum luntur dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan Jogja tetap seperti dulu, tetap toleran, menghargai perbedaan, dan apapun yang terjadi itu diselesaikan pada lingkungan masyarakat Jogja sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Dengan demikian berakhir sudah
bincang-bincang kita, dan kita ini adalah permulaan untuk kita diskusi lebih lanjut. Suatu saat nanti kan kita masih diskusi lagi di tahun 2024. Mbak Linda juga kita masih mengharapkan dukungannya untuk kegiatan-kegiatan 2024. Pak dosen juga, Pak Linda, terima kasih. Dan 2024 setelah pemilu kita akan diskusi lagi mungkin di tempat lain. Dan juga untuk FKKI terima kasih tempatnya, dan juga untuk meja dan juga perlengkapannya, dan juga kepada Forhanas terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Kita akan ambil gambar dulu bersama. Ada kopi, ada teh yang bisa kita nikmati bersama. Kita merapat di sini, nanti berdiri.